Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 Perbankan Syariah 1C yang beranggotakan 1. Ferdiansah Dwi Kurniawan dengan NIM 215231087, 2. Azizul Wahidah dengan NIM 215231098, 3. Bella Ayu Ningtyas dengan NIM 215231101, 4. Wardah Sania Nugrahaning dengan NIM 215231111, 5. Dina Islamiyah dengan NIM 215231116. Di sini kami akan menyelesaikan tugas UTS pengantar manajemen dengan dosen pengampu Ibu Yuni Astuti. Di sini kami akan membahas mengenai analisis kasus berdasarkan kegiatan dalam fungsi manajemen. Let's check it out. Apa itu manajemen? Manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Kegiatan dalam fungsi manajemen. 1. Planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan adalah langkah awal penetapan tujuan organisasi atau perusahaan yang lengkap dengan cara dan strategi untuk mencapainya. Tujuannya untuk menyelesaikan masalah atau problem solving dan untuk mengambil keputusan atau decision making. 2. Organizing atau pengorganisasian. Organizing atau pengorganisasian adalah rangkaian aktivitas pembagian tugas serta proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Tujuannya mengatur berbagai sumber daya manusia atau sumber daya lain sehingga sumber daya di dalam perusahaan dapat berfungsi secara optimal dan mampu melaksanakan peran serta fungsinya dengan baik. 3. Directing atau pengarahan. Directing atau pengarahan adalah suatu tindakan yang berupaya agar semua anggota kelompok dapat berusaha meraih tujuan yang sesuai dengan rencana manajerial serta usaha. Tujuannya untuk mengarahkan atau mengendalikan agar pekerjaan dapat semakin efektif dan efisien. 4. Controlling atau pengawasan. Controlling atau pengawasan adalah menilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh seluruh sumber daya manusia yang ada di suatu organisasi atau perusahaan. Tujuannya untuk memastikan bahwa apa yang sudah direncanakan, disusun, dan dijalankan dapat berjalan sesuai dengan prosedur serta bisa memonitor kemungkinan ditemukannya penyimpangan dalam praktiknya, sehingga bisa segera dilakukan upaya pencegahan dan perbaikan. Contoh kasus perusahaan yang gagal di era pandemi COVID-19. Yuk, simak. Di sini kami mengambil contoh kasus perusahaan yang gagal di era pandemi seperti ini. Contohnya Airy Rooms yang gulung tikar. Permasalahan: startup hotel yang berafiliasi dengan Traveloka, yaitu Airy Rooms, menutup bisnisnya secara permanen diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Hal itu karena penurunan yang signifikan dalam bisnis serta berkurangnya jumlah sumber daya manusia yang dimiliki. Airy Rooms telah memutuskan untuk menghentikan aktivitas bisnisnya secara permanen. Keputusan untuk sepenuhnya menutup operasinya itu dilakukan Airy Rooms setelah memecat lebih dari 70% stafnya pada bulan April 2020 lalu. Penerapan manajemen perencanaan. Ada 4 tahapan. Tahap 1. Menetapkan tujuan. A. Membangun dan membangkitkan lagi perusahaan Airy Room dari kebangkrutan. B. Menjadikan perusahaan lebih maju dan berkembang di era pandemi COVID-19. Tahap 2. Merumuskan keadaan sekarang. Seperti yang kita tahu, saat ini sedang pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Banyak sekali kesulitan dan hambatan yang terjadi dalam menjalani aktivitas, baik aktivitas hidup maupun aktivitas bisnis. Kesulitan ekonomi dan berkomunikasi menjadi masalah utama saat ini. Tahap 3. Identifikasi hambatan. A. Omset perusahaan yang menurun drastis karena sektor perekonomian masyarakat yang rendah di era pandemi COVID-19.
B. Kesulitan komunikasi karena adanya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Tahap 4. Mengembangkan rencana berkelanjutan. Menerapkan 4 fungsi kegiatan manajemen yakni A. Planning, B. Organizing, C. Directing, D. Controlling. Selanjutnya ada strategi manajemen dalam solusi kasus. Yang pertama ada planning, yaitu dengan memprioritaskan keamanan dan kesehatan karyawan serta pengunjung. Hal ini menjadi acuan dan panduan dasar dalam jalannya kegiatan. Yang kedua ada memastikan komunikasi antar rekan kerja tetap terjaga. Hal ini dilakukan agar dapat menghindari kesalahan yang mungkin terjadi. Setelah itu ada penguatan IT. Penguatan IT ini dilakukan agar dapat mengikuti perkembangan yang ada. Yang kedua ada organizing, yaitu dengan melakukan penyusunan dan pengaturan jam kerja dengan membagi beberapa shift untuk mengimbangi kapasitas karyawan yang bekerja. Yang kedua ada mengelompokkan karyawan sesuai keahlian yang dimiliki. Hal ini dilakukan agar terjadi transparansi dalam pembagian tugas yang jelas. Strategi manajemen dalam solusi kasus. Yang ketiga ada directing, yaitu dengan membangun efisiensi baru melalui teknologi digital dalam hal komunikasi, baik melalui platform Zoom, Google Meet, Slack, dan lain-lain bagi karyawan yang bekerja dari rumah atau WFH. Yang kedua ada pengarahan dan giving motivation dari manajer agar karyawan tetap giat bekerja meski saat pandemi. Yang keempat ada controlling, yaitu dengan memonitor seluruh kegiatan dan mencari penyimpangan apa yang terjadi agar dapat dievaluasi. Setelah itu diskusikan dalam forum rapat, baik secara langsung maupun virtual, kemudian cari solusi untuk kedepannya supaya dapat lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.